Materi berpikir kritis dan bersikap demokratis. Analisis Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 dan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Cakupan materi pembelajaran Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 dan Surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama, arti dan tajwid. Yang kedua, isi kandungan. Ketiga, asbabun nuzul. Keempat, hakikat berpikir kritis dan bersikap demokratis. Yang kelima, hafalan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Bacaan tajwid pada Quran Surat Ali Imran ayat 190. Inna, bacaan gunnah sebab ada nun bertasdid. Yang kedua, fi matobi'i karena ada kasrah diikuti ya sukun. Ketiga, khalqis samawat idgham syamsiyah karena ada alif lam yaitu lam ta'rif bertemu salah satu huruf syamsiyah yaitu berupa sin. Keempat, wal ard idhar qamariyah atau biasa disebut dengan al-qamariyah karena ada alif lam ta'rif bertemu huruf alif. Yang kelima, al-laili idgham syamsiyah sama dengan khalqis samawat karena ada alif lam ta'rif bertemu dengan lam. Yang keenam, al-laili mad layyin sebab ada huruf ya mati didahului dengan harokat fathah. Yang ketujuh, la ayatil liuli idgham bila gunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Yang kedelapan, al-bab mad arid lisukun yaitu mad arid lisukun karena sebelum waqaf ada mad tabi'i. Yang kesembilan, al-bab qalqalah kubra karena ada huruf qalqalah berupa ba bersukun berada di akhir kalimat. Itu adalah bacaan tajwid di Quran Surat Ali Imran ayat 190. Selanjutnya, bacaan tajwid di Quran Surat Ali Imran ayat 191. Alladzina, yaitu bacaan idgham syamsiyah karena ada lam ta'rif bertemu dengan lam. Yang kedua, yadhkurun
mad tabi'i karena ada dhammah diikuti wawu sukun. Yang ketiga, Allah, bacaan tafkhim atau tebal karena ada lam jalalah didahului fathah. Qiyaman wa qu'uda. Yang keempat, idgham bi gunnah, yaitu tanwin bertemu wawu tidak dalam satu kalimat. Yang kelima, wa qu'udan wa ala. Sama, idgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu wawu tidak dalam satu kalimat. Yang keenam, junuban wa yatafakkarun. Idhar syafawi, yaitu sebab ada mim mati bertemu dengan salah satu huruf idhar syafawi, yaitu berupa huruf wawu. Yang ketujuh, wal ard, idhar qamariyah atau disebut dengan al-qamariyah karena ada alif lam ta'arif bertemu dengan alif. Yang kedelapan, khalaqta, bacaan qalqalah sughra dikarenakan salah satu huruf qalqalah bertanda baca sukun atau asli mati, yaitu berupa qaf. Yang kesembilan, batilan subhanak, bacaan ikhfa karena ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu berupa sin. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Memasuki bacaan tajwid di Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama, rahmatim mina, bacaan idgham bi gunnah karena ada kasrah tain bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Rahmatim mina. Yang kedua, minallah, bacaan tafkhim karena ada lafaz Allah atau lafzul jalalah didahului dengan harokat fathah, maka membacanya tebal, minallah. Yang ketiga, lintah, adalah bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa berupa ta. Yang keempat, fadhan ghalidh, bacaan idhar halqi karena tanda fathah tain bertemu dengan huruf ghain, maka membacanya adalah jelas, fadhan ghalidh. Yang kelima, lafadhu, ikhfa hakiki, ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf fa, maka membacanya adalah samar-samar, lafadhu. Yang keenam, min haw, bacaan idhar halqi, tanda nun mati bertemu dengan huruf ha, maka membacanya dibaca dengan jelas, min haw. Yang ketujuh, haw, mad layyin, tanda baca fathah bertemu dengan huruf wawu mati. Jadi ini ada huruf mad berupa wawu mati tetapi didahului dengan harokat fathah, maka menjadi mad layyin. How. Yang kedelapan, anhum, bacaan idhar halqi karena ada tanda nun mati bertemu dengan huruf ha, maka membacanya harus jelas, anhum. Yang kesembilan, anhum wa, bacaan idhar syafawi karena ada huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf wawu, maka membacanya harus jelas, anhum wa. Yang ke-10, Allah, sama dengan di atas tadi, yaitu bacaan lam tafkhim karena ada tanda baca fathah sebelum lafaz jalalah atau lafaz Allah, maka membacanya adalah
ditafkhimkan atau membacanya tebal. Allah. Yang ke-11, inna adalah bacaan gunnah musyaddah karena ada huruf nun yang bertasdid. Jadi, ketika ada nun atau mim bertasdid, maka disebut dengan gunnah musyaddah. Yang ke-12, al-mutawakkilin adalah bacaan mad arid lisukun karena ada waqaf yang sebelumnya ada huruf mad tabi'i. Maka membacanya mutawakkilin, bisa 2 atau 4 alif. Selanjutnya, arti perkata dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, inna fi khalqi, yang artinya yang sebenarnya di penciptaan. As-samawat, langit, wal ardi, bumi, wakhtilafi, pergantian, al-laili, malam, wan nahari, siang. La ayati, sungguh menjadi tanda-tanda. Liulil albab, bagi orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allah, mereka yang mengingat Allah, qiyama, sambil berdiri, wa qu'uda, sambil duduk, wa ala junubihim, dengan berbaring, wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hada, tidaklah engkau menciptakan ini batila, dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, fakina, peliharalah kami, azabannar, siksa neraka. Selanjutnya, arti perkata dari Quran Surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmah, maka dengan sebab rahmat, minallah, dari Allah, lintalahum, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta, dan sekiranya engkau fadzan, bersikap keras, walidal qalbi, berhati kasar, lanfadzu, sungguh mereka akan menjauhkan diri, min haulik, dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maafkanlah, wastaghfir lahum, memohonkan ampunan, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah, fil amr, dalam segala urusan. Wa idza azamta, maka jika kamu telah meneguhkan tekad, fatawakkal 'alallah, bertakwalah kepada Allah. Innallah, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, mutawakkilin, orang yang bertawakal. Telaah tafsir Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dalam ayat Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal, merenung dan memikirkan atas penciptaan Allah, baik yang ada di langit dan bumi maupun di antaranya. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hal-hal tersebut yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Pada Quran Surat Ali Imran ayat 190 dijelaskan bahwa tatanan langit dan bumi serta dalam pergantian siang dan malam secara teratur sepanjang tahun menunjukkan keagungan Tuhan, kehebatan pengetahuan dan kekuasaannya. Langit dan bumi dijadikan oleh Allah bertingkat dengan sangat tertib. Bukan hanya semata dijadikan, tetapi setiap saat tampak hidup, semua bergerak menurut orbitnya. Bergantinya malam dan siang berpengaruh besar pada kehidupan manusia dan segala yang bernyawa. Terkadang malam terasa panjang atau sebaliknya. Musim pun berbeda, ada musim dingin, panas, gugur, semi, juga musim hujan dan panas. Semua itu menjadi tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah SWT bagi orang yang berpikir. Hal tersebut tidaklah terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mengaturnya, yaitu Allah SWT. Sementara itu, di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 191 memberikan penjelasan
pada orang-orang yang cerdas dan berpikir tajam, yaitu ulul albab, yaitu orang yang berakal, selalu menggunakan pikirannya, mengambil ibrah, hidayah, dan menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu mengingat Allah berupa zikir dalam keadaan apapun, baik di waktu ia berdiri, duduk, atau berbaring. Ayat ini menjelaskan bahwa ulul albab ialah orang-orang baik laki-laki maupun perempuan yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa objek zikir adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan objek pikir ciptaan Allah berupa fenomena alam. Ini berarti pendekatan kepada Allah lebih banyak didasarkan atas hati, sedang pengenalan alam raya didasarkan pada penggunaan akal, yakni berpikir. Akal memiliki kemerdekaan yang luas untuk memikirkan fenomena alam, tetapi ia memiliki keterbatasan dalam memikirkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sangat tepat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim melalui Ibnu Abbas berikut ini. Tafakkaru fi khalqi wala tafakkaru fi khaliq. Artinya, berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah engkau berpikir tentang hakikat penciptanya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Kita bisa mengetahui tentang pergantian malam, siang, perbedaan musim, ada musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Ada pergantian, ada musim panas dan musim hujan merupakan salah satu kekuasaan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang selalu berpikir tentang kejadian-kejadian dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menelaah tafsir Quran surat Ali Imran ayat 159. Dalam ayat ini bertemulah pujian yang tinggal dari Allah Subhanahu wa taala terhadap rasulnya karena sikap Nabi Muhammad SAW yang lemah lembut, tidak lekas marah kepada umatnya yang tengah dituntun dan dididik agar iman mereka lebih sempurna. Sekalipun sudah demikian, nyata kesalahan beberapa orang yang meninggalkan tugasnya karena terpesona akan harta itu, namun Rasulullah SAW tidaklah terus marah-marah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan pujiannya kepada Rasulullah SAW bahwa sikapnya yang lemah lembut itu terwujud karena kepada Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan rahmatnya. Rahmat, belas kasihan, cinta kasih itu telah ditanamkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri beliau sehingga rahmat itu pula lah yang mempengaruhi sikap beliau dalam memimpin. Meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud, yang menyebabkan kaum muslimin menderita, Rasulullah SAW tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap pelanggar itu. Bahkan beliau memaafkannya dan memohonkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Seandainya Nabi Muhammad SAW bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari beliau. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW selalu bermusyawarah dengan mereka dalam segala hal. Apabila dalam urusan peperangan, oleh karena itu kaum muslimin patut melaksanakan putusan-putusan musyawarah itu karena keputusan itu merupakan keputusan mereka sendiri bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka tetap berjuang dan berjihad di dalam Allah dengan jalan yang bulat tanpa menghiraukan bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang dapat membela kaum muslimin selain Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, Quran surat Ali Imran ayat 139 menyebutkan secara berurutan untuk dilakukan sebelum bermusyawarah, yaitu sebagaimana berikut. Yang pertama, bersikap lemah lembut. Orang yang melakukan musyawarah harus menghindar dari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala supaya mitra musyawarah tidak pergi menghindar. Yang kedua, memberi maaf dan bersedia membuka diri. Kecerahan pikiran hanya dapat hadir bersamaan dengan sirnanya kekerasan hati serta kedengkian dan dendam. Yang ketiga, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengiring dalam bertekad, kemudian bertawakal kepadanya atas keputusan yang dicapai yang diharapkan dari musyawarah adalah mufakat untuk kebenaran karena dalam bermusyawarah kadang terjadi perselisihan pendapat atau perbedaan. Yang keempat,
Dalam menghadapi semua masalah, orang yang bermusyawarah harus bersikap lemah lembut. Melalui jalur musyawarah untuk mufakat tidak boleh dilakukan dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan. Yang kelima, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan. Yang keenam, apabila telah dicapai suatu kesepakatan, semua pihak harus menerima dan bertawakal atau menyerahkan diri dari segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan antara demokrasi dan musyawarah. Di dalam demokrasi sendiri berasal dari negara barat. Yang kedua, pengambilan keputusan lebih menekankan pada suara terbanyak. Yang ketiga, menghasilkan suatu keputusan yang disebut penetapan pihak yang memenangkan atas dasar pemilihan. Sedangkan musyawarah yang pertama berasal dari negara timur. Yang kedua, diambil berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman bersama. Yang ketiga, menghasilkan suatu keputusan yang disebut dengan mufakat. Itulah perbedaan antara demokrasi dan musyawarah dalam Islam. Makna yang terkandung di dalam musyawarah adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, setiap manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, setiap orang tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain karena setiap orang memiliki haknya masing-masing sehingga pendapat tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Yang ketiga, setiap orang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, setiap orang menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, setiap orang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keenam, setiap orang memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Selanjutnya, kita akan mengetahui asbabun nuzul Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Di dalam sebab-sebab turunnya Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yaitu Al-Kisah dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa Aisyah, apakah engkau mengizinkan Kanda pada malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya?" Jawabnya Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang engkau senangi, menyukai apa yang engkau sukai. Saya izinkan engkau melakukannya." Kemudian Nabi mengambil air bah. Air bah itu adalah tempat air yang terbuat dari kulit domba yang terletak di dalam rumah, lalu beliau berwudu. Selanjutnya beliau mengerjakan sholat. Di waktu sholat beliau menangis sampai-sampai air matanya membasahi kainnya. Karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya, setelah sholat beliau duduk sambil memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa dan menangis lagi dan air matanya membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal untuk azan subuh. Melihat Nabi Muhammad SAW yang seperti itu, dia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapalah Rasulullah SAW menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kepadaku, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Selanjutnya beliau berkata, "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan tidak merenungkan dari kandungan artinya." Maka dari itu, anak-anakku semuanya untuk sering-sering membaca Quran Surah Ali Imran 190 sampai 191 dan merenungkan dari apa-apa ya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengagungkan dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan asbabun nuzul Quran surat Ali Imran ayat 159, sebab-sebab turunnya ayat ini
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia menjelaskan bahwasanya setelah terjadinya perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk meminta pendapat bahwa tentang para tawanan perang. Abu Bakar berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Namun Umar bin Khattab berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh. Yang diperintahkan membunuh adalah keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung mengambil keputusan sehingga turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu dikembalikan kepada keluarga untuk tawanan-tawanan perang tersebut. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mengetahui tentang manfaat berpikir kritis. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu tanpa sia-sia. Sehingga sebagai umatnya, sebagai hambanya, kita harus berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Kita harus berpikir tentang ciptaan Allah dan kita jangan sampai berpikir tentang seperti apa dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita memikirkan apa yang menjadi ciptaannya, kita akan sampai kepada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Kita sebagai manusia dan dijadikan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan alam semesta untuk kebaikan umat manusia dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mengambil inspirasi dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya bisa kita jadikan sebagai inspirasi untuk menciptakan ilmu pengetahuan dengan mengadopsi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Sehingga sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, kita harus banyak meneliti Muslim akan tumbuh dengan senantiasa kita berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengantisipasi bencana alam melalui gejala dan fenomena alam. Karena memang kita di dunia ini sering terjadi bencana dan semuanya itu ada tanda-tandanya sehingga kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpikir tentang fenomena yang ada sehingga bencana bisa diminimalisir dari korban-korbannya. Contohnya gempa bumi yang dimana sering kita mengetahui ketika akan terjadi gempa bumi ada fenomena-fenomena misalnya banyak tikus yang keluar dari lubangnya. Ketika terjadi tsunami banyak di pantai-pantai airnya semakin menyusut. Nah, itu salah satu tanda-tanda dan kita selalu disuruh untuk berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui fenomena yang ada untuk meminimalisir dari bencana dan korban karena bencana tersebut. Yang keenam, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang diberikan. Yang ketujuh, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Yang kedelapan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner, berpikir selalu maju ke depan. Yang kesembilan, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Karena kita di dunia ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sawah ladang untuk bekal kita di akhirat nanti. Karena memang dunia adalah mazru'atul akhirat atau sawah ladang yang sebagai bekal kita di akhirat kelak. Sikap dan perilaku yang terpuji dari berpikir kritis, yang pertama, senantiasa bersyukur atas anugerah akal sehat. Maka untuk itu, marilah kita gunakan akal sehat kita untuk selalu berpikir tentang fenomena-fenomena kekuasaan Allah sebagai wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan akal sehat ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga kalau kita menggunakan dengan baik sebagai ungkapan rasa syukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan kita diberi akal sehat. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "La in sakartum la azidannakum."
Kalau kita bersyukur, yaitu menggunakan akal kita dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan menambahkan dari kenikmatan akal sehat kita. Yang kedua, senantiasa bersyukur atas anugerah alam semesta ini bagi manusia. Karena kita mengetahui banyak sesuatu yang diberikan oleh Allah melalui alam ini, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Contohnya, kita bisa bernafas dengan lega karena adanya oksigen yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Kita bisa meminum air dengan sejuk, dengan segar karena alam mengalirkan air dengan terfilter dari tanah dan dari tumbuh-tumbuhan. Dan banyak lagi yang semuanya itu sebagai wujud syukur kita, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para pakar di bidangnya masing-masing. Untuk itu, marilah kita selalu belajar kepada para ulama, para orang yang lebih mengetahui tentang ayat-ayat Al-Quran supaya kita bisa mendalam dari pembelajaran yang disampaikan oleh para ulama tersebut. Karena dengan kita belajar dengan orang yang ahli di dalamnya, maka kita akan lebih bisa mendalam dari pembelajarannya. Yang keempat, menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam. Karena masih banyak misteri-misteri di alam ini yang belum terpecahkan, maka tugas kita, tugas Anda sebagai generasi bangsa, generasi pemuda, generasi muslim untuk selalu mengungkap misteri-misteri alam ini untuk menjadikan lebih optimal dalam pemanfaatan alam semesta ini. Yang kelima, menjadikan ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta, sebagai inspirasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Contohnya kita mengetahui bahwa ada daun, misalnya daun talas ketika terkena air tidak akan basah, atau misalnya di dalam daun talas itu ketika kotor terkena air maka akan bisa membersihkan sendiri. Nah, itu bisa menjadi inspirasi. Sekarang ditemukan cat yang bisa membersihkan diri jika terkena hujan. Jadi misalnya ada gedung yang tinggi, yang dimana gedung itu sulit untuk membersihkan, maka sekarang sudah ada teknologi pengecatan khusus yang dimana ketika debu menempel, suatu ketika terkena hujan akan membersihkan dengan dirinya sendiri. Yaitu diambil inspirasi dari daun talas yang dimana daun talas yang kotor, banyak debunya, ketika terkena hujan akan bersih dengan sendirinya karena air hujan tersebut. Dan masih banyak lagi fenomena-fenomena alam yang bisa digunakan untuk ilmu pengetahuan. Yang keenam, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia. Sehingga alam ini marilah kita jaga bersama-sama, jangan sampai kita rusak karena generasi selanjutnya kita biar bisa memanfaatkan lagi. Jangan sampai kita habiskan sehingga nanti generasi-generasi selanjutnya tidak mendapatkan apa-apa karena kesalahan-kesalahan dari generasi sebelum-sebelumnya. Yang ketujuh, membaca dan menganalisis gejala alam untuk mengantisipasi terjadinya bahaya. Contohnya gunung meletus dan yang lain-lainnya bisa diantisipasi korban jiwanya karena kita mengetahui tentang fenomena yang terjadi sebelum hal misalnya gunung meletus terjadi. Yang kedelapan, senantiasa berpikir jauh ke depan yaitu visioner dan semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Inilah sikap dan perilaku yang terpuji dari berpikir kritis. Semoga anak-anak semuanya pada kesempatan-kesempatan selanjutnya bisa selalu memiliki pemikiran yang visioner, berpikir kritis, dan menjadi penemu-penemu muslim yang handal di zaman anak-anakku sekalian nanti.